Halo, selamat siang guys. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Michelle ya. Nah, gue di sini kali ini ingin ngebahas sebuah produk untuk filter air minum. Nah, untuk mereknya sendiri itu adalah Swiss Pro. Nah, untuk tipe yang kita akan bahas kali ini adalah Swiss Pro Core. Nah, bicara tentang pengalaman dari Swiss Pro sendiri, itu sudah punya pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang filter air minum. Nah, untuk filternya sendiri nih, Swiss Pro didukung oleh brand namanya Katadyn, yang boleh dibilang Katadyn itu adalah empuknya filter air minum. Kenapa? Karena sudah ada sejak tahun 1928, jadi udah tua banget. Nah, bicara tentang filternya ya, Swiss Pro Core itu punya 3 filter. Filter yang pertama itu adalah bagian untuk pre-filter, dimana untuk pori-porinya pre-filternya ini ukurannya 5 mikron, dimana fungsi dari pre-filternya adalah untuk nyaring kayak partikel-partikel di dalam air, kayak partikel pasir, karat, ya, lumut gitu. Nah, untuk bahan dari pre-filternya di sini kita bisa punya 2 opsi. Nah, opsi yang pertama itu yang bawaan dari standarnya, yang bahannya dari polipropylen ya. Nah, di sini usia dari yang standarnya ini itu bisa sampai 10.000 liter. Nah, cuman yang ini tuh nggak bisa dibersihin. Jadi begitu udah keblok maka mesti langsung diganti. Nah, kemudian opsi yang keduanya itu yang dari bahan dasarnya seramik. Nah, dia kapasitasnya bisa sampai 15.000 liter. Nah, kalau pas udah mampet, ngeblok, itu bisa dibersihin. Jadi usianya bisa lebih panjang pemakaiannya. Cuman untuk 2 ini tentunya pasti bakal ada perbedaan harga ya. Nah, kemudian untuk filter yang kedua nih, ini filter karbon. Namanya Karbo Swiss. Nah, fungsi dari filter karbon ini itu untuk filter bahan kimia sama mineral berat. Bahan kimia tuh kayak model klorin di dalam air. Nah, kalau mineral berat itu kayak lead, arsenik, sama juga merkuri. Nah, kenapa bahan-bahan itu harus difilter? Karena kalau sampai masuk ke tubuh kita, itu bakal jadi racun guys. So, itu bahaya banget. Nah, cuman mau ngingetin aja, untuk yang filter keduanya ini, besar pori-porinya itu 1 mikron. Oke, dan usia pemakaiannya itu sekitar 4.000 liter, atau kurang lebih sekitar diganti setiap 1 tahun sekali. Nah, kemudian untuk filter yang ketiga itu bahan dasarnya seramik, dimana pori-porinya ukurannya itu cuma 0,2 mikron. Nah, dengan filter ketiga ini apa yang bakal difilter? Yang pertama protozoa, yang kedua itu adalah bakteri, dimana ukuran bakteri dan protozoa yang paling kecil, kalau bakteri itu 0,25 mikron, nah kalau protozoa itu sekitar 1 mikronan. So, dengan 3 set ini sebenarnya udah aman banget. Nah, terus apa sih keuntungannya kalau misalnya kita pakai filternya Swiss Pro Core ini ya? Yang pertama, alatnya ini nggak perlu listrik, jadi cukup dengan tekanan air bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, mudah banget buat diimplementasikan. Kenapa saya bilang mudah? Oke, kalau kalian lihat nih ada selang yang biru ya, jadi sistem filternya itu dari kiri ke kanan ya. Selang yang biru ini adalah selang yang nanti air mentah yang berasal dari toren. Jadi kita cukup kasih konektor, kita sambungin ke pipa yang dari toren, maka airnya langsung masuk ke sini. Kemudian untuk air yang sudah terfilter itu nanti keluarnya dari selang yang warna putih ya, dimana nanti dari selang putihnya ini cukup kita kasih konektor, kita sambungin ke keran, lalu air yang dari keran udah bisa langsung kita minum. Gampang banget berarti kan? Oke. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini adalah alasan kenapa kita mesti pakai Swiss Pro Core untuk filter air minum kita. Masa pakainya. Oke, cuman ngasih gambaran nih untuk filter yang pre-filternya. Kalau misalnya kita sekeluarga di rumah minum kira-kira 10 liter atau setengah galon ya, yang besaran ya, itu berarti filter yang ini baru perlu diganti setelah pemakaian 4 tahun. Bayangin aja 4 tahun baru diganti. Oke. Nah, kemudian untuk filter yang kedua ini ya cukup 1 tahun sekali diganti.
Kemudian kalau filter yang ketiga, yang seramik ini, karena kapasitasnya juga sangat besar, itu sekitar 50.000 liter. Berarti kalau satu hari cuma 10 liter kita makainya, kita baru perlu ganti filternya setelah pemakaian lebih dari 7 tahun. Bisa-bisa lupa. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan kirim pertanyaan di komen di bagian bawah. Nanti saya akan baca satu-satu. Mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya secara detail. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut juga atau ada hal yang kurang jelas, nanti di bagian penjelasan saya juga coba jelasin bagian-bagian ini supaya kawan-kawan bisa baca ulang. Nah, bagus juga kalau misalnya kawan-kawan bisa bantu untuk subscribe, like, sama share ya. Jadi supaya kawan-kawan yang lain itu juga bisa tahu manfaat dari produk Swiss Pro ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.